Wih, iki dengaran Yusuf ono gambare iki. Biasane foto tok. Biasanya nunggu nenangan ya. Anu SK pengawasi Kak Yusuf meh metu lho. Pengawas TKSD. Masih pelajaran saya. Kuwi lho ijazah pelajaran. Jam 1 ijazah pelajaran. Thank you, Bu. Yusuf kayak simulasi fasil ya karo bocah-bocah ya. Selamat siang semuanya, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang Kak Aris. Sehat nggih semuanya nggih. Sudah lunting nggih. Alhamdulillah. Sudah, Kak. Yang lain belum masuk nih. Ini kalau mulai jam segini ini gimana ya, efektif apa enggak ini? Efektif, Pak. Oke. Efisien. Kalau di daerah saya udah 5 hari kerja ini, Kak. Saya sampai sore ini. Katanya sampai malam, Kak. Pak Kendi. Kak Kali, sehat Kak Kali. Sehat kakak semua. Pak Sabtono background-nya sini hotel wae to. Ganti. Baru mulai Hotel Pak. Melati kayak Kak. Pesiar itu Kak, pesiar. Nggak mau pulang. Kak Kendi. Sama LPMP. Halo Kak Ufi. Yang ditunggu-tunggu Kak Irfani Fasil kok baru masuk ini. Hadir kakak. Sibuk korlap. Baru datang langsung coffee break ya.
Baik kakak, mati kurang satu nggih Kak Amali nggih. Kita mulai nggih mbok di soren. Hari ini kita 2 JP nggih. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak semua setelah luring ya kemarin? Sehat nggih semuanya? Alhamdulillah berat badan naik, Pak. Selamat siang nih semuanya kakak. Terima kasih sudah hadir di sini nih. Setelah kita melalui proses luring, kita kembali untuk memasuki sesi daring kembali. Kita daring nanti sampai modul 3 dan sekretariat. Ya. Untuk Kak Yugo gimana kabarnya Pak Yugo pakai jaket? Masih dingin apa di situ? Ya masih dingin ini Kak, butuh kehangatan. Kayu gue lebih enak badan kayaknya. Ya kalau nggak enak ya tinggal dikasih garam sedikit sama bawang mungkin. Nanti insya Allah jadi enak. Senang gitu rasanya setelah melihat ini si berenergi untuk melanjutkan sesi program ini PKG ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi untuk modul 2.6 gitu, kuatkan pemahaman asesmen otentik dalam pembahasan besok. Namun sebelumnya seperti kesempatan kelas waktu luring kita awali doa dulu nih sebelum mulai pembelajaran. Nah, kali ini saya mohon Kak Sabtono. Oh, kok pelatih ya. Silakan memimpin doa Kak Sabtono. Ya, baik Kak, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kakak semuanya mari kita berdoa menurut perjalanan kita masing-masing sebelum kita masuk ke sesi untuk tatap maya yang pertama setelah tatap muka. Ya, berdoa mulai. Selesai ya waktu saya berikan kepada Kak Fasil, Kak Aris, monggo. Terima kasih Kak Sabtono yang sudah memimpin doa pada tatap maya kita yang ke-12 ini Kak. Semoga tatap maya yang ini tidak lancar sampai selesai. Tempat saya sempat tadi beberapa kali mati lampu, saya juga khawatir mati lampu susah di sini. Ini sebelum mulai mungkin ada yang mau ngisi ice breaking. Kak Irfani, Pak. punya ini bagikan ke teman-teman jadi biar besok kalau ada kegiatan luring atau menjadi fasilitas bisa. Kalau tidak ada saya akan lanjutkan untuk share screen-nya ini untuk materi modul 2.6 ini. Oh Kak Yugo silakan Kak Yugo mau ngisi speaking. Ya. Terima kasih Kak. Ya, monggo silakan. Ya, mohon maaf ini kalau misalkan saya lancang atau kurang sopan atau bagaimana, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena ini breaking-nya ya mengharukan sekali. Ini kita kan saya melihat di LMS itu kalau komentar itu ngirit-ngirit sekali gitu. Seperti saya. Itu memang dari segi tata bahasa dan untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat itu memang masih menjadi sebuah kesulitan lah. Nah, kita di sini latihan ya bercerita gitu. Jadi nanti jawab saja, kita latihan meneruskan cerita. Kata kuncinya adalah dengan kata tiba-tiba. Nah, misalkan Kak Ufin bercerita, nanti yang mau bercerita langsung raise hand saja, langsung melanjutkan ceritanya. Misalkan Kak Ufin bercerita, tadi pagi saya ke kantor, tiba-tiba
Nah, hanya sampai tiba-tiba saja. Nah, terus nanti saya menyambung. Tiba-tiba saya membuka pintu. Setelah membuka pintu, tiba-tiba, nah terus yang kakak-kakak yang lain nanti melanjutkan. Supaya ini juga nanti fungsinya untuk mengabsen anak-anak yang antara ada yang hadir atau yang tidak di sini. Supaya kita bisa memastikan hadir semua. Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Yes. Ya. Siap. Siap, Pak. Nanti setelah saya berarti Kak Yanuar ya. Kak Yanuar sepertinya belum aktif. Ya. Berarti nanti Januar urut tadi saja. izin ada kegiatan. Oh ya. Berarti setelah saya terus langsung Kak Aris saja. Setelah Kak Aris terus Kak Uvin, ingat-ingat. Setelah Kak Uvin Kak Eko Ferry. Setelah itu Kak Asteria. Setelah itu Kak Candy. Setelah itu Kak Titis. Oke, Kak Titis setelah siapa? Oke, Kak Titis setelah Kak Candy. Setelah Kak Titis nanti Kak Setio. Begitu berurutan ya. Kak Uvin siap? Setelah ini Kak Aris siap? Oke. Nah, Siap, yuk. ya. Pagi-pagi saya pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba Saya mau ambil air di ember, tiba-tiba gayungnya jatuh dan pecah. Setelah itu saya mengambil gayung yang baru. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Maka saya keluar dari kamar mandi pakai handuk saja. Tiba-tiba handuk saya melorot sampai jatuh ke lantai. Lalu saya kembali masuk ke dalam kamar mandi. Tiba-tiba ayo Kak Sabtono. Kok saya? Terus saya? Oh iya. Nah, acak iki. Ya. Tiba-tiba Mikir. Tiba-tiba istri saya melihat saya. Kemudian saya lari. Tiba-tiba. Yo Kak Candy. Tiba-tiba saya jatuh di longsor dan bibir saya pecah. Langsung saya mencari bantuan, tiba-tiba Kak Yusuf. Titis. Titis. Oh, Titis dulu. Tiba-tiba aku ditolong sama opa-opa. Waktu itu aku sangat senang. Kemudian aku ditolongi dan tiba-tiba aku jatuh cinta kepada yang ditolong, dan selanjutnya tiba-tiba ayo Kak Yusuf. tiba-tiba saya terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Tiba-tiba Kak Win. Kak Winar training sih. Open mic dulu. Setelah itu tiba-tiba saya melihat ayah mau berangkat. Tiba-tiba seterusnya. Kali.
Kak Galih, jangan ketawa mulu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba saya menangkap ayam, kemudian saya pergi ke pasar. Tiba-tiba Kak Sawal. Tiba-tiba tetangga datang mengambil ayam. Tiba-tiba. Yo Kak Ledi. Tiba-tiba ayamnya datang, saya potong, saya makan, tiba-tiba. Yo Kak Irfani. Ternyata cuma mimpi saya makan ayam, lalu saya tidur lagi tiba-tiba. Kak Iksan. Tiba-tiba saya bangun, ternyata ada Kak Sabtono di samping saya. Yo Kak Amali. Setelah saya lihat Kak Sabtono, saya mencubit diri saya sendiri dan tahu itu belum tindakan nyata, saya tiba-tiba tidur lagi. Tiba-tiba saya tidur lagi. Nah, tiba-tiba Kak Iko. Tiba-tiba saya bangun lagi dan pegang celana saya ternyata basah. Tiba-tiba Kak Yanuar, oh tidak ada. Kak Kartia. Oh Kak Yanuar, oke Kak Yanuar tiba-tiba apa? Ya, sepertinya sudah Kak Aris. Terakhir berarti ngompol terakhir. Kak Eko yang ngompol. Ya. Terima kasih Kak Yugo ya. Kak Aris. Ya, terima kasih atas explain-nya ya sebagai penyegar saja nih. Kak Industri juga untuk mengabsen gitu tadi berarti berangkat semua hadir semua di room ini. Baik kakak, kita lanjutkan gitu untuk materinya. Gitu. Nah ini salam dan bahagia gitu sudah tadi. Nah ini untuk materi si kita 2.6.c 1 kotak pemahaman modul 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini kesepakatan bersama biasanya. Nah untuk agenda kita nih, agenda kita pada siang hari ini ada 4 nih kakak. Yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri, yang kedua nanti ada diskusi kelompok, selanjutnya presentasi kelompok, dan selanjutnya refleksi dan pesan kunci. Nah, sekarang masuk ke agenda yang pertama yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri. Gitu, kakak. Saya lihat sudah banyak yang ada komen itu di diskusi. Aktif. Nah itu kan di LMS ini akan ada gambar ini ya kakak. Gambar tes keterampilan gerak dribble zigzag dalam materi sepak bola dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, sekarang yang saya tanyakan, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Monggo siapa yang mau memberikan pendapatnya bisa penpeng langsung. Tadi itu gambar yang ini, gambar ini ibaratnya yang ini gambar A, yang sebelah kanan gambar B. Ini gambar manakah yang menurut kakak menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kemudian jelaskan alasannya apa. Sudah pada jawab kan gitu ya LMS? Ya juga di Kak Titis, monggo silakan Kak Titis. Oke, terima kasih waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan jawaban saya terkait dengan pilihan gambar mana yang menurut saya menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK.
Baik kakak-kakak, menurut saya gambar B itu menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dikarenakan pada gambar B ini tergambar dengan jelas bahwasanya pembelajaran ini asesmennya dengan menghadirkan situasi nyata kepada siswa sesuai dengan peran masing-masing siswa itu dalam permainan sepak bola itu sendiri. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Titis yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada lagi kakak yang mungkin saya nggak setuju itu gambar B, menurut saya gambar A. Kak Yugo silakan. Go. Oh, upload ya Kak gitu. Ada lagi yang mungkin pendapatnya nggak sama, nggak apa-apa. Monggo. Apa semuanya B? Kak Yugo, monggo silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya itu yang gambar B gitu. Karena yang gambar B itu lebih estetik gitu. Jadi dalam penilaian otentik itu anak itu lebih mengena karena anak itu langsung bukan terjun sih, saya nggak akan bilang terjun, langsung main ke permainan yang nyata itu. Dia bermain sepak bola, kalau hanya melewati kun-kun itu nanti, karena kun itu kan benda mati, jadi nggak fleksibel, kecuali kalau mungkin kunnya itu dilempar-lempar gitu. Nah itu mungkin bisa jadi beda gitu. Kalau menurut saya itu lebih otentik yang ke gambar B, karena nanti anak juga lebih untuk pengalamannya juga anak pasti lebih merasakan pengalaman yang lebih bermakna karena bisa bermain langsung dalam permainan yang secara nyata gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pendapat Kak Yugo sama dengan Kak Titis, berarti milik gambar B. Ada yang gambar A, kakak? Mungkin Kak Amali bisa, Kak Amali mewakili milih gambar A, monggo silakan Kak. Ya, terima kasih waktunya. Mohon maaf sendiri, mohon maaf untuk semuanya. Untuk saya pribadi mungkin cenderung di A, karena di gambar A itu sudah menurut saya itu menunjukkan asesmen otentik, karena dari gambar A kita itu bisa mengetahui kemampuan dari masing-masing individu. Terus kemudian meskipun tes keterampilannya itu ibaratnya monoton, hanya itu aja, tapi dari segi keterampilan guru itu ada patokan, manakala kita melakukan tes kepada anak mengenai tes keterampilan dribbling. Menurut saya mungkin seperti itu. Kak Aris, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Amali yang memberikan pendapatnya. Kak Amali memilih gambar A. Ada lagi yang memilih gambar A? Kak Endi, mungkin Kak Endi bisa membantu Kak Amali mungkin menguatkan. Ya Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, yang saya pahami, saya sama Kak Amali itu gambar A. Jadi di gambar A itu ya otentik itu kan hal yang nyata yang bisa diukur. Nah saya mikirnya itu kalau kita dribble pakai kun-kun itu bisa diukur. Tapi kalau kita langsung anak berduel satu sama satu itu melanggapi temannya, itu susah untuk diukurnya Kak. Tapi kalau untuk rubrik penilaiannya kan mungkin lebih cenderung ke A. Makanya saya menulis di gambar A seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman untuk bisa memberi penguatan. Mungkin saya masih belum begitu dengan penilaian otentik. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Endi ya. Tidak apa-apa kakak, ini kan kita belajar ya, tidak ada penyelesaian, nanti kita akan tahu sendiri yang mana yang asesmen otentik, yang bukan, yang mana di slide selanjutnya ada jawabannya. Asesmen otentik, asesmen itu penilaian otentik itu nyata gitu. Jadi dalam asesmen otentik itu kita menilainya benar-benar nyata di asli, jadi ada holistik, ada nilai keterampilan, ada pengetahuan, ada sikapnya juga, itu seperti itu. Ini untuk
Jawabannya itu ada di slide selanjutnya ya, Pak. Ini yang gambar A atau gambar yang sebelah kiri, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Ini lebih cenderung ke keterampilan saja. Kalau bermain sepak bola, bermain itu sudah menyeluruh, sudah holistik ini. Nah, ini jawabannya tadi yang ini nggak apa-apa ya. Yang mungkin masih jawaban A nggak apa-apa. Nah, sekarang ini tentang pelibatannya nih, pelibatan. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Gitu. Jadi dalam asesmen untuk dalam aktivitas bermain sepak bola itu peserta didik ini bisa dalam pelibatannya sudah sesuai dengan ada mungkin tahu posisi, sudah tahu apa ya, bagaimana cara bekerja sama juga itu dalam kognitifnya pengetahuannya. Ini selanjutnya bagaimana kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan muridnya ya. Ini kalau misalnya tadi materinya sepak bola, ini untuk merancang asesmen artinya nanti tujuan pembelajarannya kira-kira apa Pak? Tujuan pembelajaran, terus nanti bentuk aktivitasnya, bentuk pelibatan muridnya juga. Ini di modul juga ada nih Kak, di yang itu banyak ya. Ini yang ini ya, yang langkah-langkah mendasar itu nanti. Pertama kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajarannya dulu gitu. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan pengetahuan yang ingin diperoleh. Jadi selain keterampilan ya juga ada pengetahuannya juga. Biasanya kan kita membuat juga karena kita fokusnya biasanya pada keterampilannya, tapi pengetahuannya dalam bermain aktivitas sepak bola itu juga ada. Seperti tadi penempatan posisi, terus bagaimana cara kerjasama tim. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan atau KTP gitu, kriteria tepatan tujuan pembelajaran. Nah, ini kriteria ini untuk menentukan indikator pada rubrik asesmennya. Kemudian pilih aktivitas atau tugas yang otentik, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang menceritakan situasi nyata dalam konteks peserta. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini baru merancang rubrik penilaiannya, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuannya. Jadi tadi seperti yang tadi saya katakan, pastikan bahwa asesmen itu tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran yang holistik tentang pemahaman peserta didik. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya ini ada beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Di desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang dalam penyelesaian tugas ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lakukan uji coba. Di uji coba sekelompok kecil peserta didik amati proses respon mereka, identifikasi proses kendala dan pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu juga harus mendapatkan umpan balik setelah di uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik yang konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dari umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan.
Dan terakhir jangan lupa juga ada refleksinya yang merupakan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Ini langkah-langkah yang dalam mendesain asesmen otentik. Biasanya itu bentuknya seperti rubrik. Ada level 1, level 2, sampai level 5. Nah, selanjutnya jika di dalam kelas KKK terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ya, ada atlet yang sudah mahir, kemudian ada yang umum dan ada juga peserta didik yang ada aspek disabilitas, misalnya kayak sama panjang ya. Nah, untuk seperti apa nih asesmen otentik yang dibuat? Ini biasanya nanti bisa dengan model kayak fear assessing bisa. Ini di modul juga ada nih kakak di halaman 30 sebenarnya, halaman 30 sampai ini ada contoh-contohnya. Nah, ini tentang hasil dari permasalahan tersebut nih, seperti yang tadi yang heterogen. Ini ada di kalau di LMS ya berarti 26.b. Kalau di modul ini halaman 30 sampai 40. Mungkin saya bisa akses dulu benar. Kalau di modul nah ini yang seperti ini kakak. Ini dari terang geraknya sampai dengan ada yang motivasi dan kemandirian, itu kan merupakan aspek afektif juga nih. Di modul dari halaman 30 sebenarnya kalau di ini. Nah, ini dari sini sampai terakhir. Kakak apa sudah apa ya? Ada yang ditanyakan dalam ini asesmen sebenarnya di modul di LMS juga ada kakak semua, kalau kita baca di LMS ada. Kalau modul ini apa belum ini ya, belum ada. Kalau modul yang dibagikan kemarin yang bisa di-download cuma modul 21 sampai dengan 25 mungkin. Tapi di LMS ada cuplikan-cuplikannya ini. Nah, ini sebelum masuk diskusi kelompok kakak nanti kakak supaya ini apa ya, membuat rubrik berdasarkan materi, karena materinya cuma sepak bola saja. Nanti pertama tentukan tujuan pembelajaran dan KKTP-nya ya sebelum membuat forum rubriknya. Jenjang pendidikannya nanti dibebaskan, boleh SD, SMP, SMA. Nanti berarti dibagi 3 kelompok ini, kakak. Kelompok A rubrik penilaian diri siswa, self assessment. Yang kelompok B nanti penilaian oleh teman, peer assessment. Kemudian yang C observasi guru. Nanti waktu pengerjaannya 30 menit. Nanti medianya monggo bisa bebas, ini bisa Word, bisa PPT. Selama nanti bisa dipresentasikan, bisa Excel juga boleh. Kalau misalnya ada harus memasukkan sel-sel sulit, boleh. Word, Excel, PPT, Canva, boleh monggo. Saya kirim di grup Mawon.
Baik, sebelum masuk ke ruang diskusi, ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau tidak nanti saya buat bornya acak aja nggih. Nanti sama siapa saja biasa kita di luring juga begitu nggih. Gitu hitung-hitung nanti kan semua ketemu juga. Baik, saya izin membuat sendiri. Ya, Pak. Baik, apa siap masuk ke room ya ini sudah saya buat record roomnya untuk yang tetap di main room kelompok satu itu ada Kak Wawan, Kak Hendro, Kak Iksan, Kak Irfani, Kak Kendi, Kak Sabtono dan Kak Adi Setio Adi. Nanti kelompok dua Kak Aster, Kak Galih, Kak Kartia, Kak Ledi, Kak Titis, Kak Ufin, Kak Yusuf. Kelompok tiga Kak Amali, Kak Eko Ferianto, Kak Sawa Nujinatif, Kak Pinastri, Kak Yanuar, Kak Yugo. Untuk kelompok satu atau yang di main room berarti nanti membuat rubrik penilaian diri, gitu, penilaian diri siswa, self assessment. Yang kelompok B nanti membuat rubrik assessment ya, penilaian oleh teman. Kelompok C nanti membuat rubrik observasi guru. Di LMS ada contoh-contohnya nih di ini. Nanti saya kirim ke grup juga ya bisa nih modulnya ya. Tapi ya ukurannya agak besar. Aduh hilang grup. Maaf. Kalau membaca chat saya jadi ininya grupnya hilang harus buat lagi. Berarti acak lagi ini grupnya lah. Tuh, saya kira ada chat, ada yang jadi bentar Kak, maaf ini tadi ini dulu sih. Saya buat lagi.
Oh, Kakak, diskusi. Saya mohon maaf nih, Kakak, saya agak kurang konsen untuk pembelajaran sama dari besok. Di belajar tesis ini baca dari tadi belajar tesis. Kalau apa saya mau diskusi. Ini kelompok 1 ya? Tes. Sartono kelompok berapa? Siap. Gimana? Ada referensi? Ya, menginformasikan. Ini kelompok 1 nih, Kakak. Tadi Iya, siap. buat lagi sih grupnya. Kalau pesertanya siapa aja, Kak Aris? Rubrik ya, Kakak. Ini ada Kak Titis, Kak Sabtono, Kak Irfani sendiri, Kak Yusuf, Kak Januar, Kak Iksan. Oh, nggih, siap. Yo, Kak Sabtono, gas. Kak Titis. Halo. Pripun, Pak? Ayo, ada referensi kah? Tak carikan nong anu AI. Ya, udah hilang. Siapa yang mau pakai Canva apa-apa ini? Biasa saja. Ya, boleh. Buat Iki berarti masuknya nanggone Merdeka. Kak Iksan pental ya. Tahu apa? Soalnya tolong buatkan, Iya. Itu dulu. tolong buatkan Bukan tujuan pembelajaran dan kriteria. rubrik untuk penilaian apa, Pak? Di kelompok Penilaian 1. diri, penilaian diri siswa. Oke. Penilaian diri siswa pada mata pelajaran PJOK. Bisa aja mungkin Kak. Ya. Biar kita juga bisa Tolong buatkan. Yang mencakup, yang juga mencakup tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ngoten toh? ya. Kita buat rubrik tuh. Wih, wis dadi iki. Wis dadi iki. Di-share apa, Bu? Nanti ini dibuat nganu wae. Gimana? Bisa dibuat apa kolom-kolom. Oh, gitu. Ya. Oh. Kita tak masukkan nonggon chat sih apa nang ndi? Langsung Chat dulu ya. Ya, boleh. Coba. Tak masukkan di chat dulu. Nanti coba gimana. Ternyata dibatasi nganu chat dibatasi karakter Apa aja? Tak share screen. Ya, coba. Screenshot. Kan? Screenshot. Ya. Yo anu. Screen share screen. Sing anggarap sinten niki? Ora buka Canva, njur mengko share link, njur mengko collab bersama lho, Kak. Ya. Biasa Canva-Canvaan kok. Coba. Buat langsung anu.
Ora ono sing gelem. Kayak Jel Bu. Ya ini udah lunga apa ya? tak tenang. Mana kak tuh masih nyali angel nih, kak. Oh, Tak kayak ya. Kak Iksan mau pakai apa Canva? Sing gampang wae kak. Nah iya toh. Mudah, semudah. Nah, waktunya sudah tinggal 20 menit. Penting Apa? ono kena presentasi. Sapa sing presentasi mangke? Ya manut. Penting gawe sik. Insut. Hmm. Insut ya apa-apa. Ya wis nganu wae ya Google Doc. Ya, boleh. Ya, sik. Masuk ya. Doc. Sambil buka WA itu sudah ada panduan yang dari Kak Ari. Oh iya. Oh, sudah ada ya. Oh ini. WA apa? WhatsApp. Ya, download coba. Oh ini nganu. Oh berarti tinggal di ini. Ya udah tak garap ya Pak ya. Iya. Tak garap. Di-share nggak apa-apa Bu, nanti ngisi bareng-bareng. Ya. Sik. Ndi mau? Berarti diunggah sik to nang Doc Yuan. Betul. Toh? Kak Iksan kan bagian evaluasi itu biasanya. Macet. Macet lagi. Ayo. Kelompok piloto kita kak ini. Kelompok 1. 1. Kita kelompok 1. Ini tak share ya. Ya, coba. Terus boleh masuk. Kelompok 1, nama anggota. Nama anggota. 1, Kak Titis. Sudah bisa masuk belum Kak Ihsan? Udah, ini tak share itu. Yang ini toh. Oh ya benar. Yang isi jenengan bukulon iki. Saya ngisi yang gerakan dasar. Saya isi dulu coba. Niku keterampilannya ngoten niku pripun? Share mawon Bu.
Iki aku pengen nge-share iki nang ndi yo Pak yo. Apa iki tak lagi ngisor sik ya? Tak lagi Ya, ngisor ya. bagian ngisor setelah anu ya Pak ya. Ya. Di arep kelompok-kelompok kan? Di sini. Ih, akeh banget. Taruh sini ya. Tuh. Tak pojok ngisor kuwi. Piye rek arep nganu? Piye rek arep nganu Pak niki Pak? Oh, berarti ini 1, 2, 3, 4 ya? Ini 5. Berarti dihapus 1 ya? Jadi memang kesalahan. Ya, betul. Gimana boleh memasukkan ya berarti? Jadi memang konsep. Gerak. Konsep gerak terus yang satu tadi pengetahuan sih belum masuk ya. Pengetahuan. Pengetahuan mungkin pengetahuan. Satunya kan ada itu panduan nih yang dicet. Enggak, dasar ada 4. Lalu di rubrik 5 baru berkembang. Kak Kartia ngapain masuk sini? Dulu panduannya di satunya itu Kak Sablo. Ini yang pengetahuan. Saya share kalian di bawahnya. Nanti minta tolong di anu ya Pak ya. Yang pengetahuan. Ya. Di copy-copy. Itu yang Yang pengetahuan level ada 1 berisi indikator pencapaian paling ringan yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Berisi awal berkembang. Paling gampang sih. Nah, pun. Nyata pengetahuan berarti ya? Yang paling bawah pengetahuan. Ada dua apa ini jenis. Berarti ada 2 jenis. Bisa bikin insert apa Tambah. row. Pengetahuan ini tambah 1. Apa? Level 2 berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan telah bisa melakukan level 1. Ini gimana ya? Ini hanya 4 level. Tapi di sini 5 gimana ya? Awal berkembang. Tambahi po. Ini kata-katanya tak tambahi. Heeh. Berarti tambahin nenggon berkembang berarti layak cakap mahir. Senggon berkembang berarti ya Bu. Yang berkembang tambahin berarti Bu. Nggih. Ini adanya baru berkembang kan? Nggih, sik. Niki. Kajak di nganu sik mangke disesuaikan lagi nggih. Kajak tak carikan. Rubrik penilaian berarti berapa anu Pak ini? Berapa level? 5 toh? 5 level ya? Ya, 5 level. Level penilaian diri. Yang
Ini yang berkembang yang tambah ya Bu ya? Ya. Yang dikosongi yang berkembang berarti ya Bu ya? Ya. Oh, ini. Oh, ini sudah mencakup semua, Pak. Apa iki tak copy lagi ya? Ya, Tak copy lagi di bawahnya ya. ya. Bagi tambahi kok yo. Jajal niki tak copy dulu nanti jenengan pripun tak kopikan dulu. Di paling bawah ya, Pak. Pun. Yang isi di atas toh, Bu? Iya, yang isi di atas toh? Iya, tinggal cut memudahkan kita toh. Tuh. Ini sudah 5 toh ini? Sudah 5. Monggo. Diganti yang itu berarti ya, Bu. Kepada guru PJOK. Materi ini apa tuh Pak Tono? Dalam? Materi ini apa? Sepak bola toh? Bola. Ditambah permainan. Di modul ada contohnya kok Pak. Enggak nek rubriknya kan kayak kisi-kisi ini Pak nek grupnya Pak. Ya nanti kita tinggal modul hanya diri sendiri. Itu loh di modul. Oh iya. Ada jauh. itu. Bulan jasmani Kak. Persis iki. Ya, duluan ya, Bu. Oke. Ini gimana? Hati-hati. Tambahi. Siko nambahi apa Kak Sabo? Untuk tujuan pembelajaran itu? Enggak, maksudnya kan masih umum toh permainan, terus kita tambahin sepak bola lu gimana? Gak apa-apa, teknik dasarnya ditulis nggak apa Pak Tono? Apa? Tambahin Ini di tujuan tujuan pembelajarannya? Oh, tujuan pembelajaran ini belum nganu ya? Sepak bola ini sudah saya sepak bola. Oh ya, aku ngisi itu betul atau enggak tuh debat. Ini tujuan pembelajaran ini kurang spesifik ya. Ini kan ke penilaian diri sendiri. Anu Pak, yang di kolom aspek yang dinilai itu loh. Itu Kising dinilai, menilai diri sendiri ya. Yo, kita tapi kan nganu Pak. Tapi rubriknya individual, kok, Pak. Rubriknya kok kayak gini ya. Gimana? Enggak, nah itu betul Mas saya. Itu kan kita sebagai guru yang pegang. Tapi penilaiannya adalah individu. Misal si A itu awal berkembang bagaimana, di level kedua bagaimana gitu. Ini untuk materi ini teko dibelajar apa? Soalnya Pak Bro kan ada banyak. Apa ngano konsep pengetahuan menggiring apa-apa ngono, apa piye? Semua ya, dribble, passing, shooting, posisi, kolaborasi. Gimana Kak Iksan? Kalau menurut jenengan? Dari saja teknik saja gimana? Kan ini contoh tuh ini. Hah? Oh, Kak, betul. Enggak usah semua teknik dinilai toh, satu dot tahu foto. Iya, enggak Tapi apa-apa. kita hanya fokus ke dribblingnya. Giring ya. Aku coba ngisi itu Kak, coba diteliti. Di level 2 ini. Sama level 3. Itu loh. Jangan tadi penguin ya, Pak. Kalau di modul kayak gitu tuh.
Coba betul atau enggak? Oh. Bapak-bapak, Gimana? bapak-bapak, niki kan mungkin disediakan rubrik, terus anak-anak checklist sendiri. Terus setelah itu nanti di instrumennya kita ada instrumen terkait anak itu ini loh. Nah, anak-anak bisa menilai dirinya dengan mengisikan ini sikap sportif. Saya menilai diri saya pada tahap apa? Yang bagian dribbling nopo-nopo jenengan mau niko karena apa? Nah, ini anak menyimpulkan sendiri mungkin seperti itu. Ribon. Cak. Gimana? Sik. Monggo Pak Ihsan nek ajeng share screen. Gimana Kak Yusuf? Kak Ihsan? Sama nggak itu yang tak share itu? Gimana? Punya kita tuh kerjaannya sama kayak yang tak share itu enggak? Nah itu kan juga yang sudah ada di grup yang dikirim ke Aris itu Kak Ihsan. Ini yang ada di modul kayak gini. Level-levelannya ya. Enggak, isinya beda tapi ini yang di modul. Ini kan iki malah masuk Kak. Nah, makanya nulis itu baik Kak. Tapi ini keterampilan tok ya? Nah. Tambahi berarti. Enggak, pengetahuannya ada di bawah. Di bawah ada. Bawah. Terus iki wae kok? Melu iki wae. Apa? Ya, sing digarap ae to. Iya, cuma kalau ini materinya enggak cuma dribble lah. Kita dribble tapi waktunya terbatas soal itu. Kita fokus di dribble aja. Dribble ya, tapi passingnya dengan apa?
Pilih salah satu aja. Oke, modul yang baru tuh ya. Dua titik. Dibuka modulnya Kak Irfani. Oke. Ya terbuka mau begini di bojone. Beda le. Stop sih ya. Ya. Tadi di-cut Kak. Sik kuwi berarti sak pilih dribble wae po. Halaman berapa, Kak? Halaman 33 ya, Kak? Iki bahasannya diganti menjadi menggiring itu gimana tuh? Bukan dribble. Aku tahu ngisi jangan perlu diganti ya. Nah ya, kan kita ke sepak bola nanti dribble enggak? Bayangannya yang mendengar nanti ke basket. Basket. Oh, ya boleh. Ganti. Berarti shooting sama passingnya dihapus berarti Kak? Kuwi Kak. Shooting sama anu nih nggak usah ya. Berarti satu tok. Dribble ganti menjadi menggiring gitu aja. Ya. Dihapus berarti ini. Belum di copy ya? Kene contohnya menggiring, passing karo shooting. Terus baru pengetahuan sama kemampuan berkolaborasi. Oh, nyetak anu pengetahuan po? Tak ngopi pengetahuan? Anu wae, menggiring karo Ada passing yang wae. bawah tuh. Kayak durasi. Ya tak anu pengetahuan po Kak? Oh, Kak, teko sikat. Shootingnya ra usah Kak. Rasa? Ini ya. Kalah durasi wis mentek. Kita langsung pindah ke Kak Sabtono nyekel apa cukup. Kak Yang Sabtono. pengetahuan ya. Tak ngopi pengetahuan. Nggih, lanjut Kak Sabto.
Biasanya nanti satu belajar itu bisa menggunakan nama itu ya. Nah ini gara-gara tak punya. Kirang mana tiki? Suwe sih enggak. Iya. Kira saya cerita-cerita. Saya cerita itu dengan salah. Apa? Bisa enak. Enak. Yang Ini tekan sikap bareng, Boh. ada pengetahuan sama kolaborasi. Aku sikap ya. Pengetahuan Kak Sabtono, kemampuan berkolaborasi Kak Ipani. Nah, sikap apa maksudnya? Tidak kolaborasi dengan lagi 10 dan Terangkap bimbingi. Saya putra apa Pak ya putra? Ya makanya putra apa putra iya. Terangkap punya kan kami. ya saya kali kita bantu di sekitar itu apa ya dengan Pak Sur mana ini Sing menjadi sing nomor 2 nomor loro. Harus kita urus. Urus kita. Cep penilaian diri ini nganu diisi enggak ya? Mana? takoni ini itu hasil keringat sendiri. Baksonya ya, di baksonya asinnya pas, ini hasil keringat sendiri. Belajar bergerak
Wis, ngangkut. Ini dari tanggal 6 itu tahun dibuka misalnya. Oh iya, aku nonton ulang ya. Ya ini tetap jam lebih ke lumayan. Ya sementara orang ada dulu. Suka itu. Cawe baik. Oh, benefit. Dan punai mengerti si konsep. Kalau bahasa nih. Bahasa nih. Rambi, urung sih katanya di mana? Kalau ke sana nih, hanya. Ya. Ini gue rada cedak. Ini pala rada ngerti kan? Pulang ya. Rada pulang tau kita. Baik kakak, sudah kembali ke Mangrove ya. Sekarang sesi presentasi kakak, silakan yang kelompok yang sudah siap duluan aja. Iya gimana? Harus tahu Bruno aja bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kayak orang kaya itu anaknya. Kelompok 2 dulu Pak, ini Pak juga udah cepat kembali, berarti udah selesai dari tadi nggih. Kelompok 2 nanti kelompok 3 baru kelompok 1. Mana bagian pas-pasan? Oke, monggo Kak Ufin sebagai moderator untuk kelompok 2. Kak Ledi untuk share screen. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Yang terhormat Kak Fasil, Kak Aris, dan yang saya hormati kakak-kakak semuanya, izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penilaian antar teman. Dari kelompok kami yang terdiri dari Kak Yugo, Kak Ledi, Kak Win, saya sendiri, Kak Ledi, dan Kak Hendro. Ya, satu lagi Kak Syawal, maaf. Kemudian presentasi akan dipresentasikan oleh Kak Kendi. Monggo, Kak Kendi silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kak Ufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait penilaian sikap antar teman. Yang pertama itu tentang penilaian sikap. Turun lagi Kak. Yang pertama yaitu ada teman penilaian sikapnya yaitu yang pertama teman saya mampu bekerja sama dengan orang lain sertai perasaan senang. Nah di situ ada poin 1, 2, 3, 4. Nanti poinnya akan dijabarkan di bawah. Yang kedua, teman saya memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan sosial. Yang ketiga, teman saya mampu dan mau berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, teman saya mengutamakan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada secara sehat. Yang kelima, teman saya mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Turun lagi Kak. Ledi. Yang keenam, teman saya memahami
strategi dan rencana pengembangan diri. Yang ke-7, teman saya mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Yang ke-8, teman saya berusaha menjadi individual yang percaya diri, resilient, elastis, dan adaptif. Nah, untuk penskorannya itu untuk nilai sangat baik itu jika mendapatkan skor lebih dari 23 dari pernyataan di atas. Untuk nilai baik jika mendapatkan skor 16 sampai dengan 23 dari pernyataan di atas. Untuk nilai cukup jika mendapatkan skor dari 8 sampai 15 dari pernyataan di atas. Untuk perlu perbaikan yaitu yang mendapatkan nilai di bawah 8 dari pernyataan di atas. Untuk yang kedua yaitu penilaian keterampilan dalam permainan sepak bola. Yang aspek pertama yaitu kerjasama. Untuk kriterianya yaitu kemampuan bekerja sama dengan rekan satu tim. Untuk skor 1 tidak terlibat dalam kerjasama tim. Untuk skor 2 kadang-kadang terlibat dalam kerjasama tim. Untuk skor 3 sering terlibat dan membantu rekan satu tim. Untuk skor 4 yaitu selalu terlibat dan sangat membantu rekan tim. Untuk aspek komunikatif, kemampuan berkomunikasi dengan rekan satu tim. Untuk skor 1 tidak berkomunikasi dengan rekan satu tim. Untuk skor 2 jarang berkomunikasi dengan rekan satu tim. Untuk skor 3 sering berkomunikasi dengan rekan satu tim. Untuk skor 4 selalu berkomunikasi dengan baik dengan rekan satu tim. Untuk aspek yang ketiga yaitu penguasaan teknik dasar. Yaitu kriterianya kemampuan menguasai teknik dasar, dribbling, passing, shooting. Untuk skor 1 tidak menguasai teknik dasar. Skor 2 menguasai beberapa teknik dasar. Untuk skor 3 menguasai sebagian besar teknik dasar. Dan untuk skor 4 menguasai semua teknik dengan dasar dengan baik. Selanjutnya Kak Lady. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek sportivitas. Untuk kriterianya sikap sportivitas dalam bermain. Skor 1 tidak menunjukkan sikap kadang menunjukkan sikap sportivitas. Untuk skor 3 sering menunjukkan sikap sportivitas dan yang terakhir skor 4 selalu menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi. Untuk selanjutnya aspek pengembalian keputusan. Kriterianya kemampuan mengambil keputusan dengan situasi permainan. Skor 1 tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Skor 2 kadang-kadang dapat mengambil keputusan yang tepat. Skor 3 sering dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan skor 4 selalu dapat mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Selanjutnya untuk aspek ketahanan dan stamina. Kriterianya fisik dan stamina selama permainan. Skor 1 cepat lelah dan tidak mampu bermain penuh. Skor 2 kadang-kadang lelah dan kemampuan menurun. Skor 3 mampu bermain penuh dengan sedikit penurunan stamina. Untuk nilai 4 mampu bermain penuh dengan stamina yang konsisten. Untuk catatan penilainya, untuk skor 1 peserta didik menunjukkan kemampuan yang sangat kurang dalam aspek yang dinilai. Untuk skor 2, peserta didik menunjukkan kemampuan yang cukup dalam aspek yang dinilai, namun masih perlu banyak peningkatan. Untuk skor 3, peserta didik menunjukkan kemampuan yang baik dalam aspek yang dinilai dengan beberapa area yang bisa ditingkatkan. Untuk skor 4, peserta didik menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam aspek yang dinilai dengan sedikit atau tidak ada area yang perlu ditingkatkan. Ada lagi Kak? Nah, selanjutnya untuk rubrik penilaian pengetahuan. Untuk aspek yang pertama, yaitu pengertian dasar. Kriterianya yaitu memahami konsep dasar gerakan dalam sepak bola. Skor 1 tidak memahami konsep dasar gerakan. Skor 2 memahami sebagian kecil konsep dasar gerakan. Skor 3 memahami sebagian besar konsep dasar gerakan. Skor 4 memahami semua konsep dasar gerakan dengan baik. Untuk aspek strategi dan taktik, yaitu strateginya mengetahui strategi dan taktik dasar dalam permainan. Untuk skor 1 tidak mengetahui strategi dan taktik dasar. Untuk skor 2 mengetahui sebagian kecil strategi dan taktik dasar. Untuk skor 3 mengetahui sebagian besar strategi dan taktik dasar. Untuk skor 4 mengetahui semua strategi dan taktik dasar dengan baik. Selanjutnya posisi dan peran. Kriterianya mengetahui posisi dan peran pemain dalam tim.
Skor 1 tidak mengetahui posisi dan peran pemain. Skor 2 mengetahui sebagian kecil posisi dan peran pemain. Skor 3 mengetahui sebagian besar posisi dan peran pemain. Skor 4 mengetahui semua posisi dengan peran pemain dengan baik. Untuk yang selanjutnya, peraturan dasar. Kriterianya memahami peraturan dasar permainan sepak bola. Skor 1 tidak memahami peraturan dasar. Skor 2 memahami sebagian kecil peraturan dasar. Skor 3 memahami sebagian besar peraturan dasar. Skor 4 memahami semua peraturan dasar dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu aspek gerakan spesifik. Kriterianya yaitu mengetahui gerakan spesifik dribble, passing, shooting. Skor 1 tidak mengetahui gerakan spesifik. Skor 2 mengetahui sebagian kecil gerakan spesifik. Skor 3 mengetahui sebagian besar gerakan spesifik. Skor 4 mengetahui semua gerakan spesifik dengan baik. Dan yang terakhir, analisis permainan. Kriterianya mampu menganalisis gerakan dan strategi dalam permainan. Skor 1 tidak mampu menganalisis gerakan dan strategi. Skor 2 mampu menganalisis sebagian kecil gerakan dan strategi. Skor 3 mampu menganalisis sebagian besar gerakan dan strategi. Skor 4 mampu menganalisis semua gerakan dan strategi dengan baik. Untuk catatan penilaian, naik lagi Kak. Skor 1 peserta didik menunjukkan pemahaman yang sangat kurang dalam aspek yang dinilai. Skor 2 peserta didik menunjukkan pemahaman yang cukup dalam aspek yang dinilai, namun masih perlu banyak peningkatan. Skor 3 peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik dalam aspek yang dinilai dengan beberapa area yang masih bisa ditingkatkan. Dan skor terakhir 4 peserta didik menunjukkan pemahaman yang sangat baik dalam aspek yang dinilai dengan sedikit atau tidak ada area yang perlu ditingkatkan. Ini untuk dari kelompok kami ini mengacu untuk kelas atas siswa untuk SMA SMK. Demikian presentasi dari kami. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kendi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kami persilahkan kepada kakak-kakak yang lain apabila ada umpan balik atau penguatan yang akan menambah pengetahuan bagi kita semua. Monggo kakak-kakak. Tidak ada? Oh, okay, baik. Sepertinya cukup, karena tidak ada penguatan atau umpan balik dari kakak-kakak yang lain. Maka saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok lain juga sama seperti itu buatnya? Kita lihat dulu nanti kita simpulkan bersama-sama. Monggo untuk kelompok 3, monggo silakan kita coba kelompok 3 bagaimana. Baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Kak Fasil yang saya hormati, Kak Aris dan kakak-kakak semuanya. Mohon izin, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rubrik observasi guru. Kelompok 3 terdiri dari ada Kak Galih, kemudian saya sendiri, Kartia, kemudian ada Kak Adi, Kak Amali, Kak Eko, dan Kak Eko Hernawan. Untuk presentasi nanti akan dilakukan oleh Kak Galih. Kepada Kak Galih disilahkan. Oke, kakak, terima kasih atas waktunya Kak Kartia. Mungkin nanti agak terganggu oleh suara drum. Ya, untuk presentasinya kami ditujukan untuk kelas 7. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menghabiskan keterampilan gerak spesifik bermain sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam
jadi yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, antara lain A. Peserta didik menjelaskan dan melakukan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. B. Peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. C. Peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Petunjuk asesmennya adalah bagi siswa menjadi kelompok kecil masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pastikan setiap kelompok memiliki peran masing-masing dan setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berbicara. Instruksi penilaian, setiap kelompok akan melakukan latihan sepak bola yang berkaitan guru akan mengamati dan menilai setiap siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam rubrik observasi. Waktu pekerjaan, berikan setiap kelompok waktu 30 menit untuk menyelesaikan latihan. Pastikan setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan keterampilan. Setiap pekerjaan digunakan penilaian yang telah disediakan. Yang observasinya adalah seperti ini. Kriteria kontrol bola. Nilai 1 jika kontrol bola sangat buruk dan tidak konsisten. Nilai 2 atau cukup, kontrol bola kurang baik dan tidak konsisten. Nilai 3 kontrol bola baik dan konsisten. Nilai 4 kontrol bola sangat baik dan konsisten. Kemudian untuk dribbling sangat buruk dan tidak efektif itu nilai 1. Nilai 2 cukup itu dribbling kurang lancar dan kurang efektif. Baik dalam nilai 3 dribbling lancar dan efektif. Dan sangat baik dribbling sangat lancar dan efektif. Kemudian untuk passing, shooting, kerjasama tim dan kondisi fisik serta sikap dan disiplin hampir sama seperti penjelasan dari dribbling, passing maupun dan berikut adalah penilaiannya. Penilaian dan penilaian. Nah ini intervalnya 3,6 sampai 4 itu sangat baik, 3 sampai 3 sangat baik, 2,5 sampai 2,9, 1 sampai 2,8 kurang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Kartia. Ya, terima kasih Kak Galih atas presentasinya. Kemudian mohon maaf tadi untuk Kak Aster ya, belum ketulis di nama grup, di nama kelompok juga belum kesebut. Mohon maaf ya Kak Aster. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada umpan balik atau penguatan, disilahkan atau cukup. Kak Sabtono bersuara, umpan balik. Sudah bagus. Oh, sudah bagus. Mungkin yang lain cukup? Ya, kalau ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya cukup jelas nggak ada tujuan pembelajaran, ya kelasnya jenjangnya apa. Lanjut kelompok 1 ya, menyingkat waktu. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih waktunya. Izin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang rubrik penilaian bagi siswa. Untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi bisa dibacakan oleh Bu Itwani. Dan terima kasih akhirnya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rubrik penilaian diri sendiri dengan nama anggota kelompok yang pertama Kak Ihsan Gunawan, kedua Kak Sabtono, 3 saya sendiri Irfan Yardiansyah, 4 Kak Pipis Deni,
itu 5 kayak Yusuf dan lain sampai nah, kami mencoba membuat rutin sendiri dan Suaranya tidak terdengar. Kak Sabto layarnya bisa Benar jelas ya. Diturunkan Kak Tono slide-nya. Bentar. Oke, Sudah? dan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap sportif dan kerjasama dalam permainan tim dengan baik. Yang kedua, mampu melakukan gerakan teknik dasar dalam permainan bola besar yaitu menggiring, ngoper, dan menegang dalam permainan sepak bola dengan benar. Ketiga, peserta didik memahami aturan dasar dan strategi permainan bola besar seperti menggiring, ngoper, menegang dalam permainan sepak bola secara tepat. Yang pencapaiannya adalah siswa dinyatakan sebagai tujuan jika pembelajaran apabila siswa mencapai level layak menjadi masuk yang lanjut. Hilang. Suara nih. Suara tidak jelas. Kurang jelas kayak Gani. Suaranya nggak jelas. Kurang terdengar jelas. Tambahin ini. Tambah, sudah jelas. Full speaker. Full volume. Diturunkan lagi Kak. Ya, oke. Kriterianya yaitu aspek yang dinilai pertama keterampilan gerak dasar yaitu menggiring, awal berkembang atau baru memulai belum terkontrol, dominan meniru level pertama, kesulitan menjalankan teknik menggiring secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Terus berkembang sudah mulai terkontrol, banyak koreksi. Level 2 yaitu kesulitan menjalankan teknik menggiring secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Layak, sudah baik, terkontrol, ada sedikit koreksi pada yaitu dapat menjalankan teknik menggiring dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan. Catat, sudah baik, terkontrol tanpa koreksi, menyelesaikan dengan kemampuan yang baik dan konsisten dalam melakukan koreksi. Akhir, sudah baik, sempurna, yaitu pada level 5 mampu menjalankan teknik menggiring dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Terus pada keterampilan mengoper level 1-nya sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah. Level 2-nya menunjukkan kemampuan yang tidak kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Level 3-nya mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Level 4-nya memberikan bola dengan akurat, cepat dan tepat berdasarkan kepada rekan tim. Level 5-nya memberikan bola dengan presisi tinggi dan konsisten luar biasa kepada rekan tim. Ada keterampilan menendang, level 1-nya kesulitan mengarahkan bola ke arah ring dan sering meleset. Level 2-nya mampu mengarahkan bola dengan benar, tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Level 3-nya dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level 4-nya akurat dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Level 5-nya menembak dengan presisi tinggi dan konsisten luar biasa di bawah tekanan. Sedangkan untuk pengetahuan dan
posisi dan peran, level 3 memiliki pemahaman dasar peran tetapi seringkali level 2-nya mampu mengintegrasikan posisi dan peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran itu. Level 3-nya memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan peran. Level 4-nya menguasai peran tentang tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Level 5-nya pemahaman komprehensif tentang semua posisi dapat fungsi tingkat dan kolaborasinya pertama dalam komunikasi pertama dengan komunikasi level 2-nya kadang-kadang berkomunikasi dan kolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlibat. Level 3-nya secara aktif berkomunikasi dan kolaborasi dengan rekan tim terlibat dalam keputusan. Level 4-nya berkomunikasi dan kolaborasi menjadi kontribusi positif untuk yang tim. Level 5-nya memimpin dan menjadikan tim memberikan kontribusi positif untuk itu rubriknya. Lalu untuk penilaian dirinya yaitu peserta didik diminta untuk menilai diri mereka sendiri berdasarkan kriteria prioritas dan memberikan contoh konkret dari pengalaman mereka dalam melakukan nah, sikap suportif saya menilai diri saya pada apa, karena apa, alasannya. Dua, keterampilan belajar saya menilai diri saya pada saat apa, pada pengetahuan aliran dan olahraga saya menilai diri saya pada saat apa. Itu kan dari saya Terima kasih Kak Irwani. Kakak lain jika ada tambahan atau mau ditanyakan, oke kami silakan. Mantap Kak Isel. Tidak ada nggih? Kalau tidak ada, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri presentasi kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi tadi dari kelompok 3 saya suaranya juga nggak jelas, ini juga nggak jelas, ini jadi bingung apa sinyal di tempat saya atau memang gimana ya, kurang fokus ini untuk melihat. Baik kakak yang jelas dalam pembuatan rubrik asesmen otentik itu deskripsi dari tiap-tiap level itu harus apa ya, harus bisa dipahami oleh semua orang yang membaca. Jadi jangan sampai orang satu membaca punya apa ya, asumsi yang sendiri, yang ini sendiri lah. Itu yang kadang kita sulit dalam membuat deskripsinya gitu. Jadi deskripsi itu harus bisa diterima oleh semua orang, dipahami. Jadi jangan apa ya, sampai ada apa tangkapan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Itu pengalaman saya juga dulu waktu pembekalan untuk membuat deskripsinya itu benar-benar harus jeli, misalnya dibaca orang lain itu harus sama persepsinya maksudnya. Sebenarnya ini untuk asesmen otentik juga sebenarnya kemarin saya kira bisa luring loh, tapi ternyata daring. Kalau luring mungkin lebih jelas mungkin. Presentasinya cukup ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita sekarang tinggal apa ya, membaca pertanyaan. Kalau mau boleh, kalau yang aku yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini. Nomor 2, jika kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PCOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PCOK? Atau untuk lebih mudahnya di Jamboot boleh nih kakak. Sekalian nanti ada ini pertanyaan refleksinya. Refleksinya nanti ada saya kirim di
chat nih, biar nanti bisa tetap ada dokumentasinya walaupun sesinya sudah berakhir. Ini link yang 3 pertanyaan ini ya, yang 3 pertanyaan ini. Kemudian setelah itu kan nanti kita ada juga pertanyaan refleksi ini. Apa hal baru yang Kak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan secara singkat. Ya itu juga sudah saya share di grup kelas nih. Mungkin setelah sesi berakhir juga masih bisa diisi. Oke kakak sambil mengisi refleksi, kita lanjut ke pesan kuncinya nih. Pesan kuncinya asesmen membantu pembelajaran anak, penglibatan murid dalam asesmen. Jadi maksudnya dalam asesmen ini nanti ada asesmen diri dan asesmen antar teman juga nih. Maksudnya penglibatan muridnya dalam asesmen. Jadi anak-anak atau peserta didik itu bisa memilih, saya sih benarnya sampai bisa level berapa anak itu. Misalnya saya bisa sampai di level 3 nanti bisa mempraktikkannya. Jadi tidak harus ditentukan oleh guru juga ini kelipatan murid. Juga untuk siswa yang heterogen atau banyak ini juga bisa. Baik kakak, ini berhubung waktunya juga sudah molor nih, tadi sempat speaking lama juga. Ini sesi untuk modul 2.6 saya akhiri ini. Untuk link tadi bisa diisi nanti kalau sudah selesai juga boleh. Baik kakak, berdoa dulu nih sebelum tutup pembelajaran. Saya langsung pimpin nih. Baik kakak, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu nih kakak. Silakan open kamera.
Monggo mau gaya apa? Kak Sabto sudah bergaya itu, Pak. Iya. Pak Jiko juga bergaya itu. Yuk, siap Kakak. Monggo mau gaya saya 25, tangannya satu nggak bisa sih ya. 1, 2, 3. Nah, ini sudah 1. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aktif. Ya. Baik, Kakak, terima kasih sekali atas waktu dan perhatiannya di Modul Titik 6 ini. Saya dari awal sampai akhir bila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Saya akhiri bila itu kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.